Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa. Baik. Ya, selesai. Baiklah anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Baiklah, kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia, yaitu cara perawatan tumbuhan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. Pengertian wawancara. Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada ahli atau narasumber. Yang bertanya disebut pewawancara, sedangkan yang ditanya sebagai atau disebut narasumber. Ya, yang harus kalian ketahui yaitu pengertian eksplorasi. Eksplorasi secara singkat adalah sebagai sebuah kegiatan pencarian terhadap sesuatu hal yang baru. Eksplorasi bisa juga disebut sebagai kata penjelajahan, penelitian, penyelidikan, atau pencarian yang menjadi kata sinonimnya atau persamaan katanya. Nah, ini contoh gambar wawancara dengan petani. Ya, seorang kakak dia sebagai pewawancara dan petani sebagai narasumber, bertanya tentang bagaimana cara bertanam atau bercocok tanam padi dengan baik dan benar sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Contoh gambar yang kedua yaitu wawancara dengan peternak sapi, di mana seorang kakak sebagai pewawancara dan seorang bapak sebagai narasumber yang bertanya tentang bagaimana beternak sapi dengan baik dan benar sehingga menghasilkan sapi yang sehat, besar, dan berkualitas. Baiklah anak, selanjutnya kita lanjut ke muatan PKN, yaitu keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Sebelumnya kalian harus tahu pengertian keberagaman, yaitu suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, yang merupakan masyarakat majemuk. Kemudian pengertian karakteristik. Karakteristik adalah suatu ciri khas seseorang atau sesuatu. Jadi pengertian keberagaman karakteristik adalah perbedaan ciri khas seseorang atau sesuatu yang saling melengkapi. Untuk lebih jelasnya, perlu kalian ketahui bahwa beberapa keberagaman karakteristik individu di lingkungan setempat. Yang pertama, keberagaman gender, contohnya ada wanita dan ada pria. Yang kedua, keberagaman kemampuan akademik, contohnya ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Yang ketiga, keberagaman watak atau karakter, contohnya ada yang pemalu, ada yang aktif, ada yang pendiam. Yang berikutnya, keberagaman hobi, ada yang suka membaca, ada yang suka menulis, ada yang suka nonton, ada yang suka main bola, dan lain-lain. Kemudian keberagaman usia, itu ada usia anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Nah, itulah tentang keberagaman karakteristik individu di lingkungan setempat. Nah, ini contohnya. Keberagaman dalam beragama, keberagaman dalam suku, ras, ya. Misalnya agama tadi ada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu yang diakui di Indonesia. Kemudian budaya, suku Dayak, Melayu, Jawa, Cina yang ada di Indonesia. Kemudian keberagaman profesi, itu contohnya ada yang jadi presiden, ada yang jadi
polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi chef atau tukang masak, ada jadi pilot dan lain-lain. Yang intinya keberagaman tersebut saling melengkapi. Artinya dengan adanya berbagai profesi akan melengkapi suatu kegiatan dalam masyarakat. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita ke muatan matematika. Yang akan kita bahas adalah bilangan cacah dan pecahan sederhana yang disajikan pada garis bilangan. Sebelumnya harus kita tahu dulu apa bilangan cacah itu. Bilangan cacah adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Nah, lihat contoh ya, bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, contoh lain, cacah itu bilangan cacah kurang dari 10 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi angka 10 tidak masuk anggota himpunan karena anggotanya kurang dari 10. Selanjutnya tentang pecahan. Ya, yang perlu kalian tahu adalah pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Kalian lihat di contoh gambar. Yang berwarna hitam itu sebagai pembilang, yang putih penyebut. Dan dalam bentuk angka, yang di atas sebagai pembilang, yang di bawah sebagai penyebut. Ya, untuk lebih jelasnya, anak-anak perlu kalian lihat di gambar bilangan pecahan pada garis bilangan, di mana ada sebuah kue pizza yang mulainya 1 kita bagi 2. Jadi dari 1 menjadi 2 ya. Ingat. Yang perlu kalian ingat bahwa pecah itu semulanya adalah 1. Kemudian setelah dibagi jadilah dia pecahan. Yang perlu kalian ingat sekali lagi, yang di atas sebagai pembilang, yang di bawah sebagai penyebut. Nih contohnya pecahan yang ada pada garis bilangan. Nah, angka 0 sampai 1 itu ada 2 langkah yang perlu dilewati, yaitu 0, kemudian 1/2, kemudian 2/2 atau 1, karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Inilah contoh pecahan yang ada pada garis bilangan. Dan selanjutnya kita ke muatan SPDP. Ya, unsur-unsur rupa dekoratif. Karya dekoratif merupakan karya bercorak hiasan. Adapun unsur-unsur seni rupa dekoratif, yang pertama adalah titik, yang kedua warna, yang ketiga bidang, yang keempat garis. Keempat unsur itu saling melengkapi. Jadi jika keempat unsur itu disatukan, artinya akan menghasilkan karya dekoratif yang indah. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya, ini berikut contoh-contoh dalam bentuk gambar karya dekoratif. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan singkat dari Bapak. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.